Halo semua, selamat datang di channel Chillin Time dengan gua Farel. Saatnya kita bersantai. Di video kali ini, gua akan membahas mengenai apa aja yang akan terjadi di episode 6 dari anime Sakamoto Days yang akan update hari Minggu besok. Sedikit flashback, di episode 5 anime Sakamoto Days kemarin diakhiri dengan diperlihatkannya beberapa anggota Order, mulai dari Nagumo, Hyo, Shishiba, dan Osaragi. Serta disebutkan juga nama Takamura yang tidak dapat hadir dalam rapat tersebut. Dan masih ada 2 orang misterius lagi yang di dalam episode kemarin tidak disebutkan namanya. Namun di sini bakal gua spill 2 orang sisanya selain Takamura yang gak hadir waktu rapat adalah Kanaguri sang pembuat film dan Oki sang pemimpin Order. Selain itu, akhirnya kita ditunjukkan terkait villain utama dari series ini, yaitu organisasi X atau Slur. Dan diperlihatkan siluet pemimpin dari Slur atau X, yaitu Kei Uzuki. Dan di sini gua mau minta maaf juga terkait video gua sebelumnya, yang ini gua hanya menyampaikan hanya sampai volume 3. Dan ternyata di luar prediksi gua, animenya ngebut banget. Yang biasanya mereka satu video 3 chapter, untuk episode 5 kemarin, adaptasinya jadi 4 chapter sekaligus. Sebelum memulai video, gua mau mengingatkan bahwa video ini sudah dipastikan mengandung spoiler berat. Dan untuk kalian semua yang masih stay di video ini, gua anggap sudah siap untuk terkena spoiler. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go! Episode 6 nanti akan dimulai dengan scene di mana terlihat Hana yang sedang melihat tayangan televisi yang menampilkan iklan tas terbaru limited edition dengan tema Sugar-chan. Dikarenakan Hana sangat menyukai Sugar-chan, ia langsung mengatakan pada Aoi bahwa ia sangat ingin untuk memakai tas Sugar tersebut. Aoi menjelaskan pada Hana bahwa tas itu adalah tas yang limited edition, jadi akan sangat sulit untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Sakamoto yang sedang makan sambil mendengarkan langsung menelpon seseorang dengan terburu-buru. Keesokan harinya, Sakamoto dan Shin telah berada di sebuah mall perbelanjaan. Shin bertanya apakah hari ini mereka akan membeli perlengkapan toko. Namun Sakamoto menjawab dengan wajah serius bahwa ini bukan sekedar belanja, namun ini merupakan misi yang sangat penting. Sakamoto menjelaskan bahwa terdapat ransel yang sangat diinginkan oleh Hana. Shin yang mendengar itu langsung setuju dan mengerti karena setelah ini Hana akan beranjak SD. Jadi dia pasti membutuhkan tas baru. Shin melanjutkan dengan mengatakan waktu terasa sangat cepat. Setelah SD, Hana akan beranjak SMP. Lalu mungkin akan ada seseorang yang akan mendekatinya. Sesaat setelah berkata demikian, Sakamoto langsung berpikiran untuk membunuh siapapun yang berani mendekati anaknya. Dan ternyata di sini dijelaskan bahwa orang yang ditelepon oleh Sakamoto sebelumnya adalah penjaga kasir di tempat rental DVD sebelumnya. Sakamoto menghubunginya untuk mencari informasi terkait tas baru limited edition tersebut. Saat Sakamoto dan Shin sudah berada di depan tempat tas tersebut dijual, mereka terkejut karena melihat terdapat puluhan orang yang sedang bertengkar untuk memperebutkan tas limited edition itu. Terlihat seorang sales di sana yang memperingatkan Shin dan Sakamoto untuk menyerah saja, karena tas ini merupakan tas limited yang diincar oleh banyak orang tua di Jepang. Tanpa ragu, Sakamoto dan Shin pun maju untuk berjuang. Shin yang pertama berusaha untuk mendapatkan tas itu di antara kerumunan orang, hampir mendapatkannya. Namun sebelum akhirnya ia dijambak dan disikut oleh nenek-nenek yang juga sedang berusaha mendapatkan tas tersebut. Shin dapat mendengar seluruh pikiran orang-orang di sana yang memiliki tujuan sendiri-sendiri untuk mendapatkan tas itu. Shin yang tidak kuat pun akhirnya tumbang. Dan sekarang giliran Sakamoto yang maju. Saat Sakamoto baru saja maju, 2 nenek yang menyikut Shin sebelumnya sudah bersiap untuk menghalangi Sakamoto untuk mendapatkan tas tersebut. Kebetulan sekarang, tas dari yang awalnya tersisa 20, sekarang tersisa hanya 1, dan dengan cepat Sakamoto berhasil mendapatkan tas tersebut meskipun sembari pipi Sakamoto ditarik oleh orang-orang. Saat Sakamoto telah mendapatkan tas tersebut dan memeluk erat tas itu,
ia masih mencoba dihentikan oleh nenek-nenek yang tidak terima Sakamoto mendapatkannya. Terlihat Sakamoto dicekek, bahkan dipukul dengan kursi. Seketika Sakamoto kembali mengingat masa mudanya dulu saat ia dalam masa pelatihan pembunuh bayaran. Dan akhirnya Sakamoto berhasil selamat dari keramaian dan pukulan yang menghujaninya. Dan juga terlihat dua nenek itu pun juga akhirnya pergi meninggalkan Sakamoto dan Shin. Dengan kondisi kepala berdarah, Sakamoto berjalan ke kasir untuk membayar. Namun karena sang kasir yang terkejut melihat Sakamoto berdarah-darah pun tidak sengaja melemparkan tas limited edition tersebut hingga sangat jauh. Sakamoto dan Shin dengan sigap langsung mengejar tas tersebut yang terjatuh dari ketinggian melalui eskalator. Saat hampir mendapatkannya, tiba-tiba terdapat nenek-nenek dengan kursi roda yang ia bawa menabrak Sakamoto hingga terpental cukup jauh. Saat Shin menghampirinya, tidak sengaja Shin melihat apa yang difikirkan oleh Sakamoto, yaitu memori saat Hana mengatakan bahwa ia sangat ingin menggunakan tas edisi Sugar saat bersekolah nanti. Bahkan kita diperlihatkan momen saat dimana Hana lahir dan Sakamoto pertama kali menggendongnya. Sakamoto sampai menangis bahagia dikarenakan melihat senyuman Hana yang masih bayi. Setelah melihat seluruh memori itu, Shin pun terharu dan sangat paham seberapa besar rasa sayang Sakamoto pada Hana. Namun, sesaat setelah itu, Shin menemukan tas limited edition yang terjatuh ke lantai bawah. Sakamoto tanpa ragu langsung melompat dari lantai 3 untuk menyelamatkan tas tersebut. Dengan berpegangan dengan salah satu banner, Sakamoto akhirnya berhasil untuk mendapatkan kembali tas tersebut. Meskipun kondisinya penuh darah dan babak belur. Akhirnya kita berpindah waktu, terlihat Hana yang akhirnya berhasil mengenakan tas yang ia sangat inginkan. Aoi yang menanyakan bagaimana Sakamoto bisa mendapatkan tas limited edition tersebut. Sakamoto hanya menjawab ia kebetulan menemukan tas tersebut di toko pertama yang ia kunjungi. Saat Hana mulai masuk ke wilayah sekolah, tiba-tiba terlihat seorang anak kecil laki-laki yang datang mengajaknya berbicara. Dengan belak-belakan, si bocil ini mengajak Hana untuk menjadi pacarnya. Sakamoto di belakang sangat kesal melihat itu. Dan terlihat saat kembali di toko, ia langsung mengambil pistolnya dan terlihat sangat kesal. Dan di episode 6 besok, untuk pertama kalinya, kita akan diperlihatkan salah satu karakter supporter terbaik dan terkocak, yaitu Heisuke Mashimo. Dengan peliharaan kesayangannya, yaitu Pisuke. Terlihat Heisuke yang tengah berada di atas gedung yang sangat tinggi dan terlihat ia berencana untuk mengincar kepala Sakamoto untuk mendapatkan uang buronan sebesar 1 miliar yen. Kita berpindah ke tempat Sakamoto dan kawan-kawan berada. Terlihat Xiao Tang yang berusaha untuk menambal kerusakan yang diakibatkan oleh para pembunuh bayaran yang datang untuk mengincar Sakamoto. Kondisi keuangan toko saat ini sedang sangat buruk, sehingga mereka belum mampu untuk melakukan renovasi terhadap toko yang telah rusak parah. Namun di sini, Shin mempunyai ide untuk mengikuti sebuah turnamen yang hadiahnya cukup untuk memperbaiki segala hal di toko. Saat asyik berdiskusi, mereka kedatangan seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Heisuke. Heisuke dengan polosnya bertanya pada Sakamoto dan Shin di mana pria yang bernama Sakamoto ini berada. Bahkan, Heisuke mengancam Sakamoto bahwa jika mereka macam-macam dengannya, maka ia tidak segan-segan akan membunuh mereka bertiga. Secara mengejutkan, Sakamoto di sini mengatakan bahwa ia hanyalah seorang penjaga toko dan ia tidak tahu siapa Taro Sakamoto. Heisuke yang mendengar itu pun langsung terkejut dengan bertanya kembali, "Bukankah ini toko Sakamoto?" Sakamoto menjawab, "Benar. Tapi ada banyak tempat yang memiliki nama yang sama." Shin dan Xiao Tang yang melihat itu pun berpikir bahwa pembunuh bayaran di depannya ini adalah pembunuh bayaran yang sangat bodoh. Heisuke langsung kebingungan dan panik, karena jika ia tidak dapat membunuh Sakamoto sekarang dan mendapatkan uang tebusan 1 miliar, maka ia tidak akan bisa membeli makanan untuk dirinya maupun untuk Pisuke. Heisuke masih bersikeras bahwa ia bertemu dengan seorang wanita sebelumnya dan wanita tersebut mengatakan bahwa toko ini
benar adalah toko milik Taro Sakamoto. Shin, yang sudah paham bahwa orang di depannya adalah orang bodoh, ia mengatakan bahwa bisa saja terdapat 200.000 orang bernama Taro Sakamoto di Jepang. Heisuke di sini pun menangis dikarenakan ia tidak punya biaya lagi untuk pergi pulang. Bahkan, ia tidak memiliki uang sama sekali untuk sarapan. Ya intinya, Heisuke ini kondisi ekonominya lagi buruk alias miskin. Akhirnya, Sakamoto memberikan roti daging babi untuk Heisuke dan menyuruhnya pulang. Saat Heisuke kembali ke tendanya, kita diperlihatkan sedikit flashback dari masa lalunya. Ternyata, Heisuke sebelumnya bekerja sebagai pembunuh bayaran. Namun, ia telah dipecat dari pekerjaan sebelumnya. Dan Heisuke berencana untuk balas dendam dan akan membuktikan bahwa ia dapat menjadi pembunuh bayaran terkenal dan kaya raya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan naasnya menghancurkan tenda miliknya. Namun, Heisuke secara tidak sengaja menemukan brosur turnamen airsoft dengan hadiah total 1 juta yen. Heisuke yang melihat itu pun kembali bersemangat dan langsung ingin untuk mengikuti turnamen tersebut. Di keesokan harinya, Sakamoto dan Shin telah berada di lokasi turnamen airsoft diadakan. Di sini, hanya mereka berdua yang ikut dalam turnamen dan Xiaotang tidak ikut dikarenakan ia tidak suka hal yang berbau kekerasan. Sakamoto dan Shin sempat mendengar suara keramaian dari belakang mereka. Dan saat mereka menoleh ke belakang, ternyata itu adalah Heisuke yang sedang memohon agar dibiarkan bergabung dalam turnamen ini. Dan saat Heisuke melihat ke arah Sakamoto dan Shin, mereka langsung berusaha melarikan diri. Namun sudah terlambat. Heisuke mengambil mereka sembari menangis dan memohon agar bisa bergabung ke dalam tim. Dikarenakan persyaratan untuk bergabung adalah dengan membuat tim sebanyak 2-5 orang. Akhirnya, mau tidak mau Sakamoto dan Shin pun terpaksa menerimanya bergabung dikarenakan kasihan melihatnya. Dan turnamen pun dimulai. Terlihat seorang MC yang sedang menjelaskan cara bermain dari turnamen ini, yang dimana setiap orang harus berhati-hati agar tidak tertembak. Jika tertembak, maka player lain akan dinyatakan gugur. Dan saat perlombaan baru saja dimulai, secara mengejutkan Heisuke berhasil menembak 4 orang langsung dalam sekali kedipan mata. Tim Sakamoto pun di sini sangat mendominasi lawan-lawannya. Terlihat, ini adalah hal yang sangat mudah bagi mereka bertiga. Heisuke di sini sempat mengatakan bahwa Shin dan Sakamoto cukup kuat juga. Dan saat Shin serta Sakamoto sudah berpikir apakah Heisuke sudah menyadarinya, ternyata si kocak Heisuke malah mengatakan apakah mereka maniak airsoft. Sakamoto dan Shin yang melihat tingkah bodoh dan kocaknya Heisuke pun hanya bisa terdiam. Hingga akhirnya, Heisuke memutuskan untuk pergi menembaki orang-orang yang tersisa. Sedangkan Shin dan Sakamoto yang berpikir setidaknya Heisuke tidak merepotkan mereka dan cukup berguna. Namun kocaknya, di sini tiba-tiba Xiaotang datang lalu mendukung tim Sakamoto dengan menyebutkan nama lengkap Sakamoto. Hal ini membuat Heisuke yang akan pergi kembali terhenti dan sempat curiga. Namun saat membandingkan fotonya, ia kembali tidak percaya bahwa orang di depannya adalah Sakamoto yang ia cari. Tapi si Xiaotang malah terus mengatakan bahwa Sakamoto di depannya adalah Sakamoto yang ia cari. Itu hanya foto lama Sakamoto saat ia kurus. Dan sekarang Sakamoto telah menjadi gemuk. Shin langsung menutup mulut Xiaotang dan membawanya pergi. Setelah itu, Shin berusaha meyakinkan bahwa Sakamoto tidak ada mirip-miripnya dengan yang difoto dan mereka semua pun tertawa. Namun, sesaat setelah mereka tertawa, suasana tiba-tiba menjadi intens. Heisuke langsung menodongkan sniper ke arah Sakamoto. Namun, Shin juga langsung menodongkan pistol ke arah Heisuke. Serta Sakamoto yang juga menodongkan senjata ke arah Heisuke. Heisuke mengatakan bahwa ia benci dengan seorang penipu. Di saat mereka sedang saling menodongkan senjata, Shin dan Sakamoto di sini menyadari bahwa tim Sakamoto telah terkepung dengan player lain yang mengincar mereka. Tim Sakamoto berhasil menghindari serangan mendadak dari musuh. Shin berhasil menumbangkan 1 orang musuh dan di sini terlihat Heisuke memanggil peliharaannya yaitu Pisuke untuk membawakan sniper asli miliknya. Saat akhirnya mendapatkan senapannya, Heisuke langsung menembak ke arah Sakamoto.
Sakamoto yang menyadari serangan Heisuke langsung menangkisnya dengan tangan kosong. Dan akibatnya, tangan kiri dari Sakamoto tergores peluru. Saat Shin kesal dengan apa yang dilakukan oleh Heisuke, ia ditahan oleh Sakamoto. Dikarenakan mereka harus mengurusi player lain terlebih dahulu yang telah mengepung mereka. Sementara itu, Heisuke saat ini sedang berlari untuk mencari spot yang pas untuk membidik Sakamoto. Sakamoto di sini sudah sangat paham bahwa saat kita berhadapan dengan seorang pengguna sniper, kita harus lebih berhati-hati dalam bergerak. Akhirnya, Sakamoto memancing Heisuke dengan memperlihatkan posisinya. Dan benar saja, tembakan dari Heisuke yang luar biasa dengan menggunakan metode Rikoket atau pemantulan berhasil mengenai lengan kiri Sakamoto. Shin dan Sakamoto di sini masih belum mengetahui lokasi persembunyian dari Heisuke. Heisuke yang melihat tembakannya berhasil dihindari, memuji Sakamoto karena berhasil menghindarinya. Shin yang mendengar apa yang dikatakan oleh Heisuke, karena selama mereka menjadi tim di pertandingan Airsoft ini, mereka selalu menggunakan mic untuk berkomunikasi. Jadinya, mereka bisa saling mendengar apa yang dikatakan satu sama lain. Di sini, Shin masih berusaha untuk mengajak Heisuke berdamai dengan membujuknya untuk menghentikan tindakannya. Namun, Heisuke menolak dan kembali menembak menggunakan senapannya ke arah Sakamoto dan Shin dengan menggunakan metode pemantulan atau Rikoket. Namun di sini, kita dipotong dengan memperlihatkan masa lalu dari Heisuke yang ternyata ia merupakan orang yang payah dalam mengerjakan banyak hal. Tetapi, ia sangat berbakat dalam hal menembak. Selama menjalani pekerjaan sebelumnya, ia selalu gagal dalam menjalankan misi, ia selalu berakhir diomeli oleh rekan setimnya, dan akhirnya ia berakhir dipecat. Di saat itulah, ia menemukan broadcast yang menunjukkan bounty Sakamoto yang sebesar 1 miliar yen. Dan dia bertekad untuk membuktikan bahwa ia adalah pembunuh yang hebat. Ternyata, sedari tadi, Heisuke tidak mengingat kalau mic yang terpasang padanya masih menyala, dan Shin serta Sakamoto dapat mendengar kisah hidupnya yang tragis. Shin mengatakan pada Heisuke bahwa ia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang Heisuke. Yang terpenting adalah kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Shin langsung berteriak sangat kencang ke arah mikrofon dan membuat posisi dari Heisuke pun ketahuan. Dan saat ia akan membidik ke arah Sakamoto, ia melihat Sakamoto terlihat seperti akan melempar sesuatu. Dan sepersekian detik setelah itu, sniper milik Heisuke berhasil dihancurkan oleh Sakamoto dengan batu yang ia lempar. Heisuke sangat tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Ia bahkan mulai berpikir bahwa Sakamoto sepertinya bukan manusia. Pada akhirnya, kita diperlihatkan bahwa tim Sakamoto berhasil memenangkan pertandingan ini. Dan terlihat Heisuke yang menangis dengan kepalanya yang benjol saat Shin mengejek Heisuke orang yang cengeng. Heisuke membalas dengan mengatakan bahwa kalian tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang lemah. Sesaat ia berkata demikian, Sakamoto yang mendengar itu pun mengatakan pada Heisuke bahwa di sepanjang hidup Sakamoto, ia belum pernah bertarung dengan pengguna sniper yang sangat hebat seperti Heisuke. Episode 6 nanti seharusnya akan diakhiri dengan Heisuke yang menangis terharu dengan pujian yang didapat dari Sakamoto. Disclaimer, bisa jadi gua ada kesalahan di sini. Masih ada kemungkinan di episode 6 nanti bisa lebih dari ini atau bahkan bisa jadi kurang dari ini. Di sini gua hanya berusaha untuk merangkum berdasarkan riset gua sebelumnya. Ya, meskipun ada miss di episode 5 kemarin yang tayang, yang jujur gua nggak expect kalau episode 5 bakal mengadaptasi sampai 4 chapter. Karena biasanya tiap satu episode dari anime Sakamoto Days itu mengadaptasi 3 chapter dari manganya. Bagi teman-teman yang mau langsung membaca manganya sendiri, bisa langsung baca mulai dari chapter 16 hingga 18 untuk melanjutkan cerita dari episode 5 kemarin. Oke, mungkin sekian video penjelasan apa aja yang terjadi di episode 6 Sakamoto Days di hari Minggu nanti. Kalau ada kesalahan dalam video ataupun penyampaian yang kurang jelas, mohon untuk dimaafkan. Kalau kalian ingin request gue membahas manga atau anime lain, silakan. Boleh banget untuk disampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini agar gue lebih semangat untuk upload ke depannya. See you on the next video. Chillin'.